Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dilanjut ke pembahasan, saya mau merekomendasikan Ayo P3K sebagai tempat bimbel online bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi P3K tahun 2022. Ayo P3K ini terdiri dari paket mandiri dan paket bimbel. Di sini sudah tersedia 18 paket sesuai dengan jurusan teman-teman. Saat ini, Ayo P3K sedang mengadakan ekstra diskon dari harga normal Rp150.000 menjadi Rp99.000 saja. Khusus penonton setia channel literasi dan edukasi, ada potongan harga lebih murah lagi. Caranya gampang, teman-teman hanya perlu memasukkan kode ENRI96F sebelum melakukan pembayaran. Dengan hanya mendaftar satu kali, teman-teman bisa full akses selama 12 bulan. Ayo P3K ini merupakan platform bimbel online yang sangat mudah dipahami. Dengan latihan sistem CAT dan real time, tersedia juga kunci jawaban dan pembahasan, skor dan grafik yang informatif. Teman-teman bisa belajar memanajemen waktu, bisa diakses lewat smartphone, laptop, ataupun komputer. Untuk link pendaftaran dan kode potongan harga sudah saya simpan di kolom deskripsi. Jadi, tunggu apa lagi? Daftar Ayo P3K sekarang juga. Soal yang akan saya bahas hari ini yaitu soal kompetensi teknis bahasa Indonesia. Soal ini juga merupakan bagian dari soal yang ada di Ayo P3K. Kita mulai dari soal nomor 1. Pertanyaannya, surat lamaran yang baik dan benar harus ditinjau sehubungan dengan titik-titik. Jawabannya, apakah A. Kata-kata kalimat, B. Hal struktur, C. EYD HLM, D. Diksi EYT, atau E. Koneksi intergalaksi sampai hal. Yang perlu teman-teman ketahui bahwa surat lamaran sangat menitikberatkan kepada hal atau tujuan. Teman-teman juga pasti sudah mengetahui bahwa surat lamaran itu tidak memerlukan kalimat yang bertele-tele. Hal yang perlu diingat bahwa tujuan dari surat lamaran adalah memaparkan tujuan dan latar belakang pelamar dengan jelas dan singkat. Di dalam surat lamaran juga diperlukan struktur yang mencakup semua aspek penulisan termasuk ejaan dan juga tatanan format surat lamaran. Kita pilih jawaban yang tepat di sini adalah B. Hal sampai struktur. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 2. Pertanyaannya, salah satu contoh konteks fisik yang berpengaruh terhadap kegiatan berbicara nonformal adalah. Jadi di sini pertanyaannya adalah konteks fisik yang berpengaruh terhadap kegiatan berbicara nonformal. Sekarang kita cari jawaban yang tepat. Apakah A. Peserta komunikasi, B. Malam hari, C. Emosi para pelaku komunikasi, D. Karakteristik budaya. Teman-teman harus tahu bahwa konteks fisik ini yaitu berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan fisik, seperti misalnya iklim, cuaca, suhu udara, bentuk ruangan, warna dinding, penataan tempat duduk, dan jumlah peserta komunikasi. Itu merupakan bagian dari konteks fisik. Teman-teman pasti sudah menemukan jawaban yang tepat. Jawaban yang tepat adalah A. Peserta komunikasi. Next, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 3. Pertanyaannya, resensi dapat diartikan sebagai titik-titik. Sebelum menjawab, teman-teman pasti sudah mengetahui apa itu arti dari resensi. Resensi merupakan sebuah penilaian terhadap sebuah karya atau secara garis besarnya, resensi itu dapat diartikan sebagai kegiatan yang mengulas atau menilai sebuah hasil karya, baik itu dari buku, novel, maupun film. Cara menilai sebuah karya tersebut yaitu dengan cara memaparkan data-data, sinopsis, dan kritikan terhadap karya tersebut. Bagi teman-teman guru bahasa Indonesia, hal tersebut pasti sudah tidak asing lagi. Sekarang kita cari jawaban yang tepat. Apakah A. Tulisan dalam bentuk buku? Tentu ini bukan jawabannya.
Atau B. Lukisan atau gambar yang digunakan sebagai sampul depan sebuah buku. Ini juga bukan jawabannya. Apakah C. Tulisan yang berisi ulasan mengenai nilai sebuah buku? Untuk jawaban C ini kita simpan dulu. Sekarang kita lihat jawaban D. Lukisan atau gambar yang digunakan sebagai ilustrasi sebuah buku. Ini juga bukan jawabannya. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Karena di sini terdapat kata nilai sebuah buku dan kata ulasan. Karena arti dari resensi itu sendiri adalah penilaian terhadap sebuah karya. Dapat dipahami ya teman-teman? Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 4. Cermatilah ilustrasi konsep bahasa berikut. Dimulai dari Endah. Tadi pagi saya melihat berita di televisi, saya ikut prihatin atas kejadian yang menimpa Kampung Banaran, Kabupaten Ponorogo. Sambung Juhri, memangnya berita tentang apa? Lanjut Farhan, wah ketinggalan berita kamu Juhri, itu loh berita tentang tanah longsor. Kemudian Endah melanjutkan, bayangkan saja hujan deras selama 3 jam telah mengakibatkan banjir dan tanah longsor. Sampai tadi pagi sudah 6 mayat ditemukan. Pertanyaannya, ilustrasi di atas termasuk ke dalam konsep ragam bahasa titik-titik. Nah, menurut teman-teman, ilustrasi dari cerita seperti ini merupakan termasuk ke dalam ragam bahasa yang mana? Apakah A. Ragam bahasa ilmiah, B. Ragam bahasa sastra, C. Ragam bahasa santai, atau D. Ragam bahasa formal. Teman-teman, jika kita lihat dari ilustrasi cerita seperti ini, perbincangan tersebut dilakukan oleh seorang teman karib. Pada situasi yang tidak resmi, biasanya perbincangan seperti ini dilakukan pada saat waktu istirahat, ataupun biasanya dilakukan pada saat waktu berekreasi. Dari bahasa yang digunakan ini merupakan bahasa yang santai yang dilakukan pada saat tidak resmi. Teman-teman pasti sudah menemukan jawaban yang tepat adalah C. Ragam bahasa santai. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini soal yang terakhir ya teman-teman. Pertanyaannya, kompetensi yang harus dimiliki guru atau pendidik berdasarkan Permendiknas nomor 16 tahun 2007 adalah kompetensi ... Yang ditanyakan di sini adalah Undang-Undang nomor 16 tahun 2007. Kita tahu bahwa di dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengenai standar kompetensi guru, yaitu yang meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Jadi dicatat ya teman-teman, ada 4 kompetensi. Kemudian, keempat kompetensi tersebut bersifat holistik dan integratif dalam kinerja guru. Teman-teman pasti sudah menemukan jawaban yang tepat adalah B, yaitu kompetensi kepribadian, pedagogik, profesional, dan sosial. Sementara itu saja soal yang saya bahas hari ini. Jika ada jawaban lain, silakan teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar beserta dengan alasannya. Teman-teman juga bisa request soal apa yang ingin saya bahas di video selanjutnya. Silakan tuliskan juga di kolom komentar. Untuk informasi lebih lengkapnya mengenai rekrutmen CPNS dan P3K tahun 2022, sudah sering saya bahas di video sebelumnya. Anda bisa melihatnya di playlist Info CPNS dan P3K tahun 2022. Di sana juga terdapat kumpulan soal P3K tahun 2022 berdasarkan kisi-kisi terbaru dari Kemenpan RB. Mengingatkan juga bagi rekan-rekan yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi P3K di tahun ini, untuk segera bergabung di Ayo P3K. Karena seleksi P3K semakin dekat, jadi gunakan kesempatan ini sebaik mungkin. Jangan tunda untuk belajar, karena di saat teman-teman sedang bersantai, jutaan pesaing di luar sana sedang sibuk belajar. Saya rekomendasikan Ayo P3K sebagai tempat belajar yang sudah benar terbukti. Kabar baiknya, saat ini Ayo P3K sedang mengadakan ekstra diskon
plus potongan harga jika teman-teman menggunakan kode referral saya. Untuk link pendaftarannya sudah saya simpan di tab komunitas. Teman-teman bisa mengkliknya di sini. Jangan lupa masukkan kode ENRI96F untuk mendapatkan potongan harga. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.